Ya Pak, kasih Pak. Silakan Pak Ari Gunawan dulu. Baik, Tiang Pak dosennya. Ya. Baik. Terima kasih Pak dosen dan Pak Guru atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Pak Guru berharap semuanya sudah sarapan ya, biar bisa menerima pelajaran. Ya, sudah sarapan semuanya? Sudah Pak Guru. Sudah Pak. Ada yang sudah masuk hari ini anak-anak? Ada yang udah masuk hari ini anak-anak? Fitriatul Pak. Nyala. Semuanya masuk Pak. Masuk ya. Oh, masuk ya. Awas ya. Anda lihat temennya itu. Ya, nah. Sebelum Bapak Guru mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Biar pembelajaran kita kali ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Laili pimpin doanya. Laili pimpin doanya dulu Laili. Oh iya. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Ya. Amin. Ya, baik, terima kasih kepada Laili. Ya Pak Guru. Baik anak-anak. Pada pembelajaran sebelumnya atau pembelajaran kemarin, kita telah banyak belajar tentang indahnya kebersamaan, indahnya keberagaman budaya Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman. Ya. Pak Guru tampilkan dulu ya. Bentar. Tidak muncul? Belum Pak. Bagaimana? Sudah muncul anak-anak? Belum Pak Guru. Sekarang mau muncul ini. Muter Pak Guru masih muter. Sudah muncul Pak Guru. Sudah muncul? Sudah. Sudah. Ya. Pak Guru akan menginformasikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian nanti menyimak pembelajaran dari PowerPoint yang Pak Guru tayangkan, kalian bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam setiap paragraf. Ya. Kemudian nanti kalian masukkan ke dalam peta pikiran juga. Nah, nanti juga setelah kalian melihat video, kalian bisa menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan benar. Yaitu tujuan pembelajaran kita hari itu. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada pembelajaran sebelumnya, kita juga telah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang Pak Guru lebih jelaskan lagi. Apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Jadi setiap bacaan itu biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Kalian tahu itu paragraf? Tahu namanya paragraf? Tahu Pak. Tahu Pak. Ya, jadi setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, jadi gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan.
dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, itu tentang gagasan pokok. Kemudian gagasan pendukungnya itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, itu penjelasan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Paham, Pak Guru. Paham. Ya, mari kita sama-sama mencermati bacaan berikut. Nah, ini bacaan tentang bekerja sama dalam keberagaman. Ini berapa paragraf anak-anak? Cerita ini berapa paragraf? 3, Pak Guru. Iya, betul sekali. 3 paragraf. Nah, nanti dari ketiga paragraf ini kita akan mencari apa namanya gagasan pokoknya dan gagasan pendukung. Nah, Pak Guru akan lebih menjelaskan lagi bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, yang pertama kalimat apa namanya cerita yang di atas yang bekerja sama itu bisa kita tuangkan dalam bentuk nih seperti ini. Nah, kita susun. Yang pertama, cerita itu kita pisah-pisah. Ya, untuk menentukan lebih mudahnya. Yang pertama, Dedo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Ada di baris atas. Ya, kemudian kalimat keduanya, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Kemudian ketiga, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, kalimat yang keempat, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Kemudian 5, Udin dan Beni membawa benang kasur. Keenam, mereka berkumpul di halaman depan rumah. Kemudian yang ketujuh, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, setelah kita menyusun cerita tersebut seperti ini, insyaallah kita akan cepat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dari contohnya ini, kita bisa menemukan bahwa Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, ini merupakan kalimat atau merupakan gagasan pokok. Sepulang sekolah mereka berkumpul di rumah ini merupakan kalimat atau merupakan gagasan pendukung yang merupakan penjelasan dari kalimat dari gagasan pokok. Nah, ini yang 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini merupakan gagasan dari pendukung atau penjelasnya dari gagasan pokok. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Pak. Ya, baik. Mari kita lanjut. Nah, kira-kira ada enggak yang berasal dari apa namanya? Dari Jawa? Ada enggak teman kalian berasal dari Jawa? Saya Pak dari Jawa. Oh iya. Ada enggak yang berasal dari Kalimantan? Saya dari Batak, Pak. Saya dari Batak, Pak Guru. Yang dari Lombok ada enggak? Saya Pak Guru dari Lombok. Iya. Nah, dari semua itu kita ini termasuk dalam satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia ini terdiri atas berbagai macam suku bangsa dengan agama yang berbeda, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Jadi bagi teman-teman kalian yang berasal dari suku Jawa, ada yang dari suku Sasak, ada yang suku dari Batak, mari dalam bekerja sama itu kita harus menjunjung persatuan dan kesatuan. Tidak boleh kita saling bertengkar.
tidak boleh kita saling mencela bahwa menganggap suku kita itu yang paling baik. Ya, seperti itu anak-anak ya. Jadi kita tidak boleh saling mencela walaupun kita juga berbeda walaupun kita berbeda agama, kita juga tidak boleh menghalang-halangi orang yang sedang melaksanakan ibadah. Misalnya kita yang beragama Islam tidak boleh melarang agama Kristen untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Begitu juga agama Kristen ketika orang Islam mengerjakan kepercayaannya sholat, kita tidak boleh melarang mereka untuk mengerjakan ibadahnya. Jadi sikap saling Hari. Ya. Saya kan dari Jawa. Munawar tuh suka manggil saya Jawa gitu. Boleh nggak Pak Ari kalau begitu? Nah, itu tidak boleh, Nak Munawar. Itu tidak baik. Tidak baik itu. Suaranya loh ya. Jadi nggak boleh ya Pak ya manggil kayak gitu ya? Nggak boleh. Ya, jadi kalau kita misalnya memanggil nama teman kita ya panggil nama, tidak boleh mereka berasal dari Jawa terus gitu kan, tidak boleh ya. Nggak usah diulangi ya Nak Munawar ya. Ya, jadi sikap saling menghargai dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda menjadi modal dasar kita untuk menjaga keutuhan NKRI. Nah, Pak Guru akan menampilkan video. Tentang keberagaman budaya. Nah, tadi kan kalian sudah menonton videonya? Sudah, Pak Guru. Ya, itu video tadi berdasar yang sudah dijelaskan Pak Guru juga. Nah, mari untuk yang ketiganya, sebelum kalian menyimak tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi ke indera pendengar, coba siapa yang masih pegang gelas? Saya Pak. Siapa yang masih pegang pulpen? saya Pak Guru. Ya, coba yang pegang gelas silahkan dipukul-pukul gelasnya pelan-pelan ya, pakai pulpen. Nah, terdengar enggak? Ya, ada bunyinya Pak Guru. Ya, itu namanya bunyi. Ya, nanti Pak Guru akan jelaskan setelah kalian menonton video pembelajaran berikut.
Ya, sudah kalian bisa tonton tadi videonya? Sudah Pak Guru. Sudah, Pak. Sudah Pak Guru. Ya. Baik, Pak Guru akan jelaskan. Bunyi merupakan hasil getaran dari suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Nah, adapun sifat-sifat bunyi di sini yaitu yang pertama, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Arah rambatannya sejajar oleh getarnya. Kemudian sifat yang kedua adalah bunyi ini dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas atau udara. Bunyi ini tidak dapat merambat pada ruang hampa udara. Itu sifat yang kedua. Sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat dipantulkan. Nah, itu sifat-sifat bunyi. Jadi sifat-sifat bunyi itu ada 3. Coba diulangi, Nak. Munawar dulu sifat-sifat bunyi itu. Apa sifat-sifat bunyi, Nak Munawar? Bunyi dapat dipantulkan, Bapak. Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat merambat benda lurus. Ya, terima kasih. Kemudian kita lanjut. Di sini ada di dalam bunyi itu ada namanya frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah getaran bunyi dalam 1 detik. Pak Guru ulangi, frekuensi adalah jumlah getaran bunyi dalam 1 detik. Satuan frekuensi itu adalah hertz. Kemudian jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya itu ada 3, yaitu bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik itu sendiri adalah frekuensi bunyi rendah kurang dari 20 Hz, yaitu bunyi infrasonik kurang dari 20 Hz. Itu diingat anak-anak. Kemudian bunyi audiosonik yaitu frekuensi bunyi sedang antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik itu frekuensi tinggi lebih dari 20.000 Hz. Setelah Pak Guru menyampaikan tadi penjelasan dari gagasan pokok tentang keragaman dalam kebersamaan dalam keberagaman, kemudian sifat-sifat bunyi. Nanti kalian bisa mengisi tugas masing-masing di lembar kegiatan yaitu LKPD yang Pak Guru akan tayangkan sebentar lagi. Sudah tampil? Sudah, kelihatan? Pak. Ya. Ini nanti di LKPD ini kalian mandiri. Ya. Tujuan dari kegiatan LKPD ini adalah kalian nanti di sini menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, seperti itu. Adapun langkah-langkah kegiatan yaitu simaklah teks bacaan, gambar, dan video pada tayangan PowerPoint. Carilah informasi terkait gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan kebersamaan dalam keberagaman yang ditayangkan melalui PowerPoint. Kemudian carilah informasi dari teks bacaan dan gambar pada tayangan PowerPoint. Kemudian kalian amati video, carilah informasi penting tentang bunyi dan proses terjadinya bunyi. Kemudian lakukan percobaan proses terjadinya bunyi. Nah, di sini Pak Guru akan kasih kalian 3 lembar LKPD. Itu tentang gagasan pokok, kemudian kebersamaan dalam keberagaman, kemudian yaitu sifat-sifat bunyi. Nah, silahkan bisa kalian kerjakan, tidak usah saling contek ya. Karena mencontek itu tidak baik. Dosa ya Pak Guru.
Dosa. Kebiasaan kita mencontek itu akan terus kita bawa sampai Wah. SMP, Nah. sampai SMA, ya seperti Itu itu. apa? Anak-anak ya. Ya, silahkan dikerjakan. Siap, LKP-nya. sudah selesai. Baik, Pak Guru. Sudah selesai. Saya sudah selesai, Pak Guru. Ya, Saya sudah yang selesai, Pak selesai siapa? Sudah, Pak Guru. April lagi kita keluar main, Pak Guru. Ya, ya, ya. Pak Guru Nah, lapar. sudah dikumpulkan? Ya, kalau sudah jadi silahkan dikumpulkan. Nah, Ini, Pak. berikut Ya. Pak Guru kasih Ini, evaluasi pembelajaran. Ya, Pak Guru kasih evaluasi pembelajaran. Ya, di sini evaluasinya juga mandiri ya. Evaluasinya mandiri, silahkan kalian bisa kerjakan sendiri-sendiri. Lapar, Pak. Pak, sampai pusing Iya. kepala Ya, nih. silahkan dikerjakan Sudah, Pak evaluasinya. Guru. Sudah? Selesai, Pak Guru. Ya. Pak Guru. Ini, Pak Guru, Kumpulkan di sudah mana, selesai. Pak Guru? Di atas meja. Kumpulkan di atas meja, anak-anak. Kumpulkan di atas meja. Ya. Iya, Pak. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, jadi dapat Pak Guru simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian yang kedua adalah perbedaan agama bukan menjadi perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga adalah sifat-sifat bunyi. Itu tentang apa yang kita pelajari hari ini. Ya. Nah, untuk pelajaran besok kita akan belajar matematika anak tentang yaitu penjumlahan atau pengoperasian bilangan campuran. Ya, besok kita belajar matematika ya. Ya, Pak Guru. Iya, Pak. Jangan lupa belajar sampai rumah nanti, pulang dari sini buka pelajarannya yang sudah didapat dari dari Pak Guru ya. Iya, Pak Guru. Iya, Pak. Sebelum kita tutup, akhiri, silahkan Nopi pimpin doanya dulu. Ya, jawabnya kalau masih itu yang harus kompak ya, seperti dia. Nopi. Mana Nopi nih? Nopi di belakang, Pak, no, nggak ngedengerin. Ati saja, Pak Guru. Ya, silahkan. Silahkan Ati, pimpin doanya. Ya. Saya mau, Pak Guru, saya mau. Saya mau, Pak Guru. Ya, silahkan Maria. Boleh, Pak Guru, boleh? Boleh. Teman-teman kita berdoa, yuk. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah sudah selesai, Pak Guru. Ya, terima kasih Maria atas Sama-sama, Pak Guru. kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Pak Guru. Amin. Sekian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.